Pol Samarinda. Halo juga. Menyenangkan sekali kita bisa bersama dengan Ibu Rita karena beliau ini adalah sekretaris dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Samarinda. Ibu, apa kabar? Baik dan sehat. Yes, semangat ya Bu. Semangat dong. Kita sekarang saat ini Bu adalah kesempatan untuk bisa sama-sama diekspor Borneo Kaltim Fair yang diadakan oleh Adil Bersaudara, dan kita ini hadir di stand-nya Bu ya. Stand dari dinas kita. Ibu, boleh diceritakan visi dan misi dari dinas sendiri untuk bisa mengakomodir para usaha mikro yang tergabung di stand kita kali ini Bu? Oke, jadi kita itu berada dalam misi yang kedua, yaitu pemberdayaan ekonomi rakyat. Kemudian itu selaras dengan Pro Bebaya, yang merupakan program daripada Bapak Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Pak Rusmadi. Nah, kemudian membangun ekonomi kerakyatan dari wilayah yang kecil, yaitu dari RT, kelurahan, kemudian yang berada di lingkungan pemerintah Kota Samarinda, seperti itu. Jadi kali ini Bu ya, kita Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian berdampingan dengan Dekranasda Kota Samarinda ya Bu ya. Dalam maksud untuk bisa merangkul sekian banyak usaha mikro untuk bisa lebih memperkenalkan dan memasarkan produknya. Ibu, kalau misalnya Ibu melihat kondisi usaha mikro kita sekarang ini bagaimana? Waktu pertama di triwulan pertama COVID, sejak awal COVID, itu memang ada penurunan produktivitas. Karena kita belum tahu bagaimana cara mengatasi COVID, dan kemudian masyarakat pun kesannya kita mau jualan apa nih? Nah, seperti itu. Tapi setelah triwulan ketiga kelihatan ada pertumbuhan atau pergerakannya sekitar 30% sampai 40%. Nah, itu menarik banget gitu loh. Dan memang semangat untuk UKM itu tetap tinggi ya Bu ya, meskipun sempat down, tapi ya terus bersemangat untuk bisa inovasi terus. Nah, kalau Ibu melihat UKM binaan kita ini Bu, yang potensial dan juga pastinya bermanfaat tinggi produk-produknya itu, seperti apa Bu sekarang? Nah, jadi di sini bersama-sama dengan Dekranasda, Dinas Koperasi UKM itu selaras visi misinya dengan visi misi Bapak Wali Kota yang juga didukung oleh Dekranasda. Karena Dekranasda itu adalah pelindung daripada perajin-perajin yang kebetulan berada di Kota Samarinda. Nah, kenapa di sini kita memilih stand dengan berbagai produk seperti kria, ada pangannya juga, ada minumannya juga, dan mereka berasal itu kayaknya sudah mewakili Kota Samarinda deh. Ya Bu. Dari sambutan, dari Lempake, dari Sungai Kunjang, dari mana tadi? Lojanan. Nah, Lojanan, dari Samarinda seberang, dan produknya macam-macam. Ntar kita bisa jalan-jalan ya. Ya, nanti kita bisa lihat ya. Sekian banyak produk yang ditampilkan di stand kami yang pastinya juga bermanfaat tinggi untuk bisa kalian dapatkan, dan juga tentunya bisa jadi satu pilihan untuk jadi kerajinan yang kita miliki ya Bu ya, hasil produk lokal sendiri. Ibu, pesan-pesannya buat teman-teman yang lain yang mungkin baru mau mulai nih, apa nih Bu motivasinya? Oke, jangan takut. Bekerjalah, sama seperti ada masukan dari perajin pemula. Kalau masih muda tuh nggak usah takut, silahkan berkarya sambil mengeksplor apa, dan eksplorasi itu bisa dari media sosial, YouTube, kemudian dari pameran-pameran seperti ini, kemudian inovasi dan kembangkan. Wow, semangatnya beliau yang luar biasa, karena komitmen beliau sebagai sekretaris dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian kali ini memang ingin memajukan semua bergabung dengan Dekranasda yang
semakin solid. Kita akan lihat ya Bu ya, suasana Mari. teman-teman di stand kita. Yuk kita saksikan bersama. Turbut kita, turbut. Yuk, Let's yuk, go, yuk, let's yuk. go. Oke, seperti yang udah dibilang tadi, kita akan lihat-lihat sekian banyak usaha mikro yang ada di stand Diskop UKM dan Perindustrian kali ini ya. Bu Rita silakan Iya. Ibu, kita perkenalkan apa-apa aja yang ada Bu, silakan. Oke, ini rajut dari Mbak Herlin, perajin dari Samarinda Seberang. Nah, dia memulai usahanya, cuma memang sudah ada sentuhan modernnya. Ya. Artinya dia tidak full rajut, tapi dikombinasikan dengan kulit. Tapi harganya terjangkau ya Mbak? Insya Allah terjangkau. Terjangkau oleh masyarakat. Oke. Dapat bonus lagi dari ada Oh, dompetnya. dapat dompetnya gitu. Dompet gratis. Tinuan. Promo. Ya. Iya. Apalagi nih Mbak? Kemudian ini Ada batik. ada batik juga. Cuma ini batiknya ini desain sendiri ya Mbak ya. Bukain dong, bukain dong. Ini harganya berapa nih ya? Kartun harganya 350.000. Berapa meter? Oke. Nih Mbak, Mama yang pegangin dong Mama yang. Nah, Lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2 meter. nah, Bisa jadi pilihan. Bisa jadi rok dan baju juga bisa. Betul. Mau dibikin tas juga cantik. Jadi baju khas ya? Iya. Khas Samarinda. akan tetapi masih ada yang harus kita perbaiki. Semangat ya Mbak ya, Mbak Rina. Oke, nah ini masing-masing kecamatan seberang tuh udah mulai mengekspor batiknya. Jadi harus seperti itu, masing-masing kecamatan, masing-masing kelurahan, masing-masing RT kalau perlu mengeksplor produk ya, Bu, ya? dan motif khasnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali varian-variannya juga yang di display di stand. Di belakang. Nah, silakan. Silakan Bu. Silakan. Bisa dilihat teman-teman yang ada di stand Nah, ayo, ayo. varian-variannya. Banyak sekali. Ibu kalau dilihat khas-khas untuk motif-motifnya ini Bu, yang benar-benar ciri khasnya Kaltim itu apa sih Bu gambarnya? Ciri khas Kaltim itu kalau kata orang cumi, tapi sebetulnya bukan cumi ya, karena Samarinda tuh nggak punya laut. Tapi kalau akar anggrek iya. Jadi motif yang seperti ini bisa dikatakan seperti akar anggrek. Kemudian juga di sini ada sungainya, arus Sungai Mahakam, maksudnya ada pesut. Tapi seyogianya tidak semua itu dituangkan dalam satu bahan. Oke, siap. Ya seperti itu. Ya. Jadi begitu banyak referensi, jadi perbaikannya lebih baik lagi Bu ya. Ya. Oke. Jadi ini nggak jadi cuma batik doang, ada yang jadi bantal ya Pak ya. Ya. Terus kemudian ada yang jadi selendang. Jadi nggak jadi bahan saja. Iya. Nah, ya. Oke, sini bantalnya. Nih, nah bantal Jenis lain lagi. tameng. Tameng ini Kaltim banget gitu loh. Iya. Kalau yang ini tadi ada pesutnya, ada Sungai Mahakamnya. Oke. Seperti itu. Oke. Ibu bisa lihat juga ya kalau dengan teknik yang lain Bu, yang ekoprint Oke, kali ini. Ekoprint. Ekoprint itu 3 tahun terakhir lah ekoprint dibuat. Ekoprint itu berasal dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita tinggal, kemudian diaplikasikan di dalam produk batik gitu. Jadi kesannya lebih natural. Dan ini sudah ada inovasi dan diversifikasinya. Seperti ini warna kekinian ya Bu, warna kekinian cenderung lavender. Cenderung warnanya lavender. Kemudian ini ada motif ini daun apa, seperti daun singkong. Daun apa nih Bu? Daun apakah itu ya? Daun jarah ya. Oh, daun
jarak. Oke, dan jarak yang ada di sekitaran rumahnya si Mbak. Iya Mbak ya? Mbak Ning ya. Mbak Ning. Oke. Ini yang pastinya khas banget ya Bu ya. Ya, ini udah familiar banget ke kita ya. Manik Kaltim banget. Tapi Bu. kalau nggak ditampilin Mbak Mayang kok rasa kurang gitu loh. Samarinda. Iya. Jadi itu udah ciri khas. Sudah ciri Oke. khas. Kita Nah. bongkar ke sini Bu untuk yang lain-lain, motif lain juga. Nah, jadi perajin Kaltim ini, perajin batiknya khususnya, itu di kota Samarinda sudah cukup banyak. Tadi punyanya Papadaan Kreatif. Kalau ini punya Lilis. Jadi kalau Mbak Lilis itu lebih umum. Seperti ini motif rotan yang dituangkan dalam batik. Seperti itu. Nah, kalau yang ini tentunya sama. Tanpa manik itu pameran di stand Kaltim atau Samarinda tuh kok rasanya kurang berwarna. Jadi harus ada maniknya, itu yang bikin cerah. Ini juga Bu ya bentuk inovasi Nah, lain Bu ya. jadi gini nih, Mbak Mayang. Ya. Ini Ya. akrilik. Akriliknya bahannya memang tidak dibuat di sini, tapi dirangkainya oleh perajin-perajin kita. Ini produk-produk UP2K. Jadi binaan-binaan di PKK, kecamatan atau kelurahan. Biasanya seperti itu, karena dia bukan berbasis pada budaya, tapi lebih cenderung pada kerajinan secara umum gitu. Jadi ibu rumah tangga ya. ibu-ibu rumah tangga itu dia. Tapi produktif dan desain warnanya udah lumayan nih. Iya. Pernah ngelihat daun warna putih? Ini luar biasa Bu. Ini luar biasa gitu ya. Ini inovasi. Boleh dong, suka-suka gue kata si perajinnya. Kena salju, Bu. Kena salju ya, Bapak. Betul. Jadi berwarna putih. Sasa aja namanya juga seni Iya. ya. Nah, kalau yang seperti ini juga Bu ya. Nah, ini juga Sepertinya nih. juga pelakunya ibu rumah Tangga. Biasanya juga dia sudah disentuh terus dibina oleh UP2K. Ya sama aja, ketuanya juga ketua Dekranasda sekaligus ketua pembina PKK. Nah, sama artinya pembinanya satu, yaitu Ibu Hajah Rinda Wahyuni Andi Harus. Seperti itu. Nah, kalau yang ini sudah menjadi pemenang tahun kemarin di Dekranasda tingkat provinsi. Dari Gedebok Pisang ya Mbak Favorita. Sini dong. Nah, dipegang. Ngomong dong. Tapi bahannya yang unik ya. Ya betul. Nah ini saya terinspirasi bahwa ini terbuat dari gedebok pisang. Kenapa? Karena ini satu tumbuhan yang hanya satu kali dipanen, terus dibuang. Jadi kan sayang tuh. Nah jadi saya bikin ini memang prosesnya sih agak sedikit rumit, tapi ya memuaskan lah. Nah, di stand kita ini bukan hanya produk-produk kria atau kerajinan, tapi juga disediakan kita memfasilitasi produk-produk UKM yang ada di masing-masing kelurahan, bahkan di masing-masing tempat, sesuai dengan visi misi kita pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Oke, kami silakan Mbak Umi. Mbak Umi bikin apa sih? Produk saya macam-macam kerupuk nih Bu, terutama kerupuk warna-warni khas Mahakam. Warnanya pewarna alam atau pewarna buatan? Warna makanan. Pewarna makanan. Oke, gimana pemasarannya, bagus? Alhamdulillah sudah sampai ke Sulawesi Bu. Oh, sudah sampai Sulawesi katanya gitu. Jadi ekspor wilayah ya. Belum keluar negeri ya Bu ya? Insya Allah. Amin. Oke. Dari mana Bu Umi? Dari sambutan Bu Mahkota. Sambutan Mahkota 2. Nah, silakan Mbak Yulia. Mbak Gusti. Sorry Mbak Gusti. Bicaranya ke depan Mbak. Produknya apa? Amplang. Oke. Banyak variannya. Ada amplang tumi, telur Naikkan. kepiting, harwan, tenggiri, pipi, udang, bandeng. Oke, jadi benar-benar produk ikan yang ada, bukan produk ikan yang musiman. Karena kalau kita tergantung dengan ikannya, kalau nggak musimnya, susah berhenti produksi, nggak ada cuannya ya. Oke, terima kasih Bu. Sekarang lanjut Pak, produknya apa Pak?
juga ya. Tunjukin dong. Brownies kukus. Mana? Tunjukin dong. Ya, ini brownies kukusnya. Kalau brownies kukus ini kan sekarang Makanan kekinian. Oke. Tapi ada juga kita pakai produk lokal seperti ini kek pisang. Oke, kek pisang. Nah, ini kek pisang yang dikukus. Tunjukin. Karena tidak ada semua orang suka yang kukus, yang panggang. Banyak juga yang suka kukus. Gitu. Pasarannya kemana Pak? Alhamdulillah ini kan lokal, jadi karena ini tidak bisa tahan lama, jadi pernah juga sih di order sampai dibawa ke Jakarta, tapi kita bikinkan hari ini untuk dibawa besok gitu. Oke, terima kasih Pak ya. Ya makasih Bu. Atas informasinya, ada kek pisang yang kukus berarti lebih sehat ya daripada yang digoreng ya Pak ya. Ya, itu. Oke, Mbak, sekarang nih aku pegang bunga telang. Bunga telang ini kalau di program PKK itu bisa jadi toga, tanaman yang ditanam di halaman rumah. Selain warna yang cantik, bagus untuk imun tubuh gitu. Sekarang bunga telangnya, kemudian ini daun apa Mbak? Sama daun telang. Jadi dari bunganya ini diolah jadi minuman. Oke. Jelasin deh Mbak. Seperti mau jualan, ayo. Terus Nggak usah, jualannya kemana aja. ini masih produk baru, jadi masih seputaran Samarinda aja sih Bu. Insya Allah kedepannya udah bisa sampai keluar. Udah punya pelanggan? Alhamdulillah sudah. Oke, jadi satu hari itu berapa? Atau dia setiap hari atau dalam mingguan produksinya? Tiap hari belum. Nah, berapa botol? Ya, kadang 20 lebih loh. Omsetnya satu bulan? Ya, rahasia ya. Enggak lah, harus dikasih tahu ya kan. Biar bisa menjadi inspirasi perajin yang lain. Berapa? Omset? Lebih lah, lebih. Oh, 10 juta yang benar ya. Ya, 3 juta. Oh, 3 jutaan. Jadi lumayan buat nambah-nambah penghasilan rumah tangga. Ini ibu yang kreatif. Demikian. Ini ada berbagai macam produk lagi. Ada yang bikin lulur. Mana lulurnya tadi? Lulurnya tadi. Ini dari siapa nih Mbak? Perajin dari mana? Mbak Waida. Nah, dari mana? Sambutan juga. Jadi aneka produk yang ditampilkan di stand Dinas Koperasi UKM dan Dekranasda. Aneka kriya dan produk-produk UKM unggulan di masing-masing daerah atau wilayah seperti itu. Thank you. Oke, itu dia performa dari Ibu Sekretaris kami nih, Ibu Sekretaris Dinas yang udah minggel ke semua sisi stand, memperkenalkan produk-produk yang kami bina dan punya kesempatan untuk partisipasi ya Bu ya, Iya. di stand di acara kali ini. Jadi mudah-mudahan Bu, besar harapan kita apa nih sama UKM-UKM yang udah ikut serta di stand kita kali ini Bu? Yang dijual itu memang sudah kita identifikasi dulu, kemudian kita dokumentasikan sedemikian rupa, paling tidak diberi kesempatan lah bagi pemula-pemula, karena kita lihat juga mereka bisa berpromosinya itu berdasarkan dari tema pameran seperti itu. Karena kita dari promosinya itu dari kota, tentunya dari masing-masing kecamatan, kelurahan yang bisa mewakili berbagai macam produk unggulannya, itu yang kita kasih kesempatan kali ini. Karena biaya promosi itu besar. Ibu loh udah bantu jualin tadi. Bantu jualin ya. Memperkenalkan produk-produk dan juga tinggal pemasarannya aja nih Bu. Nah, Kita minta mereka untuk bisa support produk-produk lokal dari Kota Samarinda ya kan Ya. Bu? Pesan Ibu buat acara ini, buat yang di Kota Samarinda, silakan datang ke acara ini Bu, silakan. Oke, jadi kepada masyarakat Kota Samarinda, para perajin, calon-calon wirausaha nih, gitu. Mari lihat dan kunjungi pameran-pameran produk unggulan Kapim, khususnya di stand Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Samarinda. Kami ada dengan berbagai produk. Siapa tahu ntar kalau datang ke sini ya Mbak Mayang, ada inspirasi itu bikin apa seperti itu. Tetap semangat. Nah, berdampingan dengan Dekranasda Kota Samarinda, dinas kami juga komitmen untuk terus membina dan juga memajukan produk-produk binaan lokal Samarinda. Betul Bu Rita? Oke, ya benar. Bu Rita, sehat